Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bersama saya Afrizal, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Saralangun, Provinsi Jambi. Hari ini saya akan memaparkan penjabaran atau sosialisasi pemahaman dan pemanfaatan budaya positif di SD 70 Bukit Murau, Singkut, Saralangun, Provinsi Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Dengan tidak memperpanjang pembukaan atau mukadimah, kita mengingat hari Jumat, waktunya singkat, maka kami langsung saja ingin menyampaikan penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif di lingkungan SD 70 Bukit Murau 2. Dari judul ini ada budaya positif. Budaya positif artinya budaya ini adalah kegiatan yang dilaksanakan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan. Itu dinamakan dengan budaya. Kemudian yang positif tentunya yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam budaya positif, yakni konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin, nilai kebajikan, motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Maksudnya gini Bu, pelajaran berdiferensiasi yang biasa kita melaksanakan pembelajaran, kita tidak melihat kebutuhan murid, yang kita lihat kurikulum, yang kita lihat tadi perangkat pembelajaran kita, apa yang kita siapkan. Kita tidak apa yang tercantum di kurikulum, itulah yang kita laksanakan. Nah, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang pembelajaran dengan melihat kebutuhan siswa. Itu makanya dikatakan merdeka belajar, sehingga anak-anak ini merdeka. Bagaimana kebutuhan siswa? Apa yang dimaksud dengan berdiferensiasi kebutuhan siswa yang bagaimana? Dalam pembelajaran, anak-anak tentu dia anak-anak belajar mengalami gaya-gaya yang berbeda-beda, ya, dengan kebutuhan berbeda-beda. Mungkin ada anak-anak yang suka mendengar, mungkin ada yang suka melihat, ada yang memperhatikan. Ini kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak. Mungkin dari kita belajar, ada yang sambil coret-coret, dia mendengarkan, nanti kita sampaikan, dia mengerti. Inilah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Jadi di dalam kita merancang RPP, dalam kita pelaksanaan, boleh kita atur skenario dalam pembelajaran. Baik, kita lanjutkan. Kemudian teori kontrol yang biasa kita laksanakan selama ini, karena pembelajaran yang selama ini, termasuk saya yang selama ini kita laksanakan, itu kita ilusi guru mengontrol murid, ya.
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan saran membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ilusi kita kemarin yang kita laksanakan, apa yang kita rancang, anak-anak harus terima. Mau tidak mau, suka tidak mau, suka apa yang kita laksanakan, apa yang kita rancang, RPP dan semuanya, administrasi kita laksanakan, anak-anak tinggal menerima. Ataupun kita melaksanakan dengan di kelas dengan metode ceramah, ya, dengan metode demonstrasi. Anak-anak tidak bisa sama rata. Kalau ini dapat ceramah semuanya. Tidak, ya, kita sama ratakan sesuai dengan kehendak atau ilusi kita. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Ya, yang kita laksanakan, kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, kita mengubah yang pertama, contoh, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita minta anak-anak apa yang kita pikirkan itu juga yang dipikir anak. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu yang kita laksanakan selama ini. Memaksa, ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Kalau gagal dibujuk, dipaksa atau dihukum. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, ini yang kita hindari. Maka dari sisi kontrol, ya, sisi kontrol yang tadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Contoh, kalau kita salah memaksa, contoh telapak tangan, mungkin telapak tangan saya katakan telapak tangan saya putih. Mungkin saya lihat dari sisi telapaknya. Mungkin kalau ibu anak-anak bukan, dia lihat dari punggung. Telapak tangan bapak hitam. Kita tidak bisa memaksa. Kadang-kadang salah cara kita memandang. Ya, mungkin anak-anak begitu juga dengan anak. Cara dia berpikir, cara dia belajar mungkin lain gaya dia belajar. Kita memaksa gaya kita. Ya, selama ini. Maka kalau merdeka belajar, kita harus mengikuti mengikuti gaya belajar anak-anak atau memerdekakan siswa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Kemudian teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kita bikin simulasi. Contoh, seandainya ini Bapak Hendra ini mempunyai suatu rahasia, mungkin digenggam di tangannya supaya jangan ada yang tahu, digenggam dalam tangan Pak Hendra sehingga ini sangat rahasia, tidak mau ngasih tahu dengan orang lain. So, jangan sampai ada yang tahu. Bu Eka ingin tahu apa yang dipegang Pak Hendra, apa yang dipegang Pak Hendra. Nah, coba saya melihat dia bagaimana cara keluarnya Bu Eka, bagaimana cara Bu Eka supaya Pak Hendra bisa memperlihatkan apa yang digenggam, apa yang disimpan Pak Hendra. Bisa dirayu, dibujuk, apa dengan kekerasan, tidak mau juga kekerasan juga. Nah, tarik gimana? Ya, kita kalau misalnya kita ingin mengetahui apa yang diinginkan sama Pak Hendra ya Pak. Untuk yang
terlebih dahulu. Ya, silakan Bu bertanya dulu. Pak Hendra, saya mau bertanya, apa yang Bapak pegang saat ini? Itu yang bertanya, bukan membujuk. Boleh nggak saya lihat apa yang Bapak pegang saat ini? Nah, apa yang Bapak pegang itu? Ah, gitu, ayo membujuk kita. Ayo, apa yang dipegang? Ayo, tunjukkan dong padaku. Ah, gitu. Ya nanti tadinya Bapak Hendra kasih lihat, kan ada imbalan dari Bapak kan. Jadi Buis gitu. Tunjukkan, ayo. Bu Eka itu udah pada membujuk. Buis yang bujuk. Kan diberikan Pak Hendra kan murid katanya. Iya. Ya, diberikan murid. Yang dipegang kan. Nah, coba. Saya sebagai guru nih Pak. Ya. Boleh, antara guru dengan guru ada hubungan ini. Jangan grogi. Nah, boleh nggak Ibu lihat apa yang kamu pegang? Nah, kan udah gak bener harus terus bujuknya sampai bisa. Coba Ibu mau lihat apakah yang kamu pegang itu berbahaya atau tidak? Ibu lihat sebentar saja. Sampai bisa Bu Eka. Coba Ibu hanya ingin melihat sebentar saja apa yang kamu pegang ini berbahaya atau tidak. Kalau sekiranya tidak berbahaya, silakan kamu pegang, silakan kamu bawa. Tapi kalau berbahaya, boleh Ibu pinjam sebentar. Boleh. Coba Ibu lihat kalau boleh. Ya, silakan. Makasih. Tepuk tangan Bu dulu. Alhamdulillah itu proses ya kita titik kontrol di mana semua kita manusia termasuk anak-anak mempunyai titik kontrol masing-masing. Tadi Pak Hendra tidak mau memperlihatkan apa yang diminta Bu Eka. Kenapa? Karena apa yang dipegang Pak Hendra mungkin merasa ini prinsip dia, ini rahasia saya tidak mau kasih dengan yang lain. Kita tidak bisa berarti kita tidak bisa memaksa kehendak kita. Begitu juga dengan yang lain, begitu juga dengan siswa kita. Kita tidak bisa, dia mempunyai titik kontrol dia sendiri. Ya, siswa mempunyai titik kontrol dia sendiri sehingga kita tidak bisa memaksa kehendak kita. Oh, anak-anak harus belajar, harus tangannya di atas meja. Ya, paksa anak-anak. Yang tidak taruh di atas meja, silakan push up. Ini kan gaya lama dulu ya kita laksanakan. Untuk yang kini kita laksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak. Bukan sekedar anak, bukan. Anak boleh ribut, anak bukan. Kita salah persepsi. Kemudian sejak kita lihat, maka untuk pembelajaran itu kita laksanakan observasi dulu. Mungkin apalagi kita di guru kelas sudah tahu paham. Oh, anak ini suka begini belajarnya, ini suka begini. Nah, maka kita laksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Disiplin positif. Nah, berasal dari bahasa Latin, disiplin artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakininya. Jadi disiplin positif adalah yang mengacu pada diri anak yang dilakukan berdasarkan apa yang diyakininya.
Kemudian disiplin merupakan disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, anak belajar itu dia mempunyai ada 3 motivasi anak belajar. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum. Ada anak-anak yang dia takut apa? Takut kita hukum, diam dia saja. Kemudian ada lagi motivasi anak untuk belajar itu untuk mendapat imbalan supaya dapat ranking. Ingat dulu pakai ranking, dapat ranking, dapat hadiah ataupun apa yang kita perintahkan kepada anak itu, kalau dapat hadiah begitu semangat dia. Itu adalah motivasi melakukan sesuatu. Kemudian ada lagi yang motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercayainya. Jadi kalau harapan kita, kalau yang nomor 1 ini ada titik jenuhnya, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selagi kita ada anak-anak itu takut hukuman, dia belajar seperti tekun. Keluar tiket pintu kita, dia mulai ribut, ya. Itu kemudian disembunyikan identitasnya. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan ini juga dalam jangka pendek bagus. Tetapi kalau untuk jangka panjang, kalau untuk mengharap imbalan ini kurang bagus. Sebaiknya untuk motivasi perilaku anak supaya itu harus berdasarkan menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi menghargai diri mereka sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Jadi anak-anak itu merasa dia belajar ini kebutuhan dia, kemauan dia, bukan dari dia merasa takut ataupun dia mengharap imbalan. Kemudian selanjutnya hukuman, ya. Hukuman ini seperti kalau menghukum ini tidak terencana, tiba-tiba anak-anak kadang-kadang terlambat langsung dipukul. Nah, itu hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, merupakan hukuman fisik, ya, baik itu dilakukan langsung oleh guru ataupun dilakukan dengan siswa sendiri ataupun diberi hukuman untuk fisik, contohnya suruh lari, itu hukuman. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini menyatakan terencana, dipaksa sesuai peraturan. Contoh, ya, kita kalau kita bikin peraturan, anak-anak yang tidak pakai sepatu hitam selama di sekolah dibuka sepatunya harus pakai kaki ayam, ya, itu adalah konsekuensi. Karena ada aturan tadi, melaksanakan sesuai aturan, itu namanya konsekuensi. Kemudian restitusi, ini yang dianjurkan. Kalau restitusi, proses diciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini di dalam kurikulum Merdeka kita diajarkan kepada anak untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Ini saya ambil contoh, seandainya kita di kelas, kita bikin kesepakatan kelas dulu. Apalagi ya kelas tinggi, ya, udah kita atur, kita arahkan anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi ada beda antara kesepakatan dengan aturan. Tahu tak apa bedanya? Kesepakatan dengan aturan. Kesepakatan itu perjanjian.
kalau iya, kalau peraturan siapa yang buat? Sekolah, kalau sekolah udah Kalau kesepakatan Ya, baik. Saya cuma untuk membuka wawasan kita. Kalau aturan itu biasanya yang buat mungkin ada dari dinas, ada yang skop dinas, mungkin ada kalau untuk di sekolah itu sekolah guru, kepala sekolah dan tim leader lainnya untuk membuat aturan. Itu aturan sudah dibuat aturan, tidak melibatkan murid, tidak melibatkan siswa. Sedangkan kesepakatan kelas, kita bisa buat kesepakatan bersama dengan murid. Jadi murid tahu apa yang harus dilakukan. Kita sepakat adanya ini kita lokal. Nah, untuk supaya jangan terlambat, bagaimana kita kesepakati. Kalau seandainya terlambat, bagaimana? Itu namanya kesepakatan. Jadi antara murid dengan guru, maka dibuatlah kesepakatan. Setelah kesepakatan ada, baru nanti kita laksanakan restitusi. Seandainya ada kemarin, saya ambil contoh, ada yang kelas 5 kemarin, Anita, ya. Saya ambil contoh Anita, kelas 6 kemarin, dia contoh untuk dia datang terlambat. Jadi pada Anita, saya pertanyakan kepada Anita, ya, saya bertanya kepada Anita, kenapa dia terlambat, ya, apa alasan dia terlambat? Tentu dia terlambat, tentu ada alasan sehingga dia bisa terlambat. Saya tanyakan terlambat, kemudian saya tanyakan lagi, apa kesepakatan? Kalau terlambat, apa kesepakatan kita? Apa benar, apa tidak? Terlambat boleh, apa tidak? Sesuai dengan kesepakatan, apa tidak? Dia mengatakan tidak. Kalau tidak, saya minta lagi pendapat dengan dia, Anita. Kalau seandainya terlambat itu tidak sesuai dengan kesepakatan, bagaimana tindak lanjutnya? Bagaimana cara mengatasinya? Dia yang mengeluarkan pendapatnya sendiri. Bukan kita menyatakan, oh kamu terlambat, besok harus bangun pagi gitu, bukan. Biar menalar sendiri. Bagaimana dia memecahkan masalah dia. Begitu juga dengan permasalahan yang lain. Tapi awal kita harus bikin kesepakatan dulu. Bikin kesepakatan baru kita laksanakan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat yang kita inginkan. Di antaranya, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan manusia, makan, minum, tempat tinggal, kemudian kebutuhan kasih sayang, rasa diterima di lingkungan, di keluarga ataupun di sekolah, di lokal. Kemudian penguasaan, mungkin ada yang ingin menjadi ini, jadi itu, atau jadi ketua kelas, ingin menjadi bendahara, ataupun ingin menjadi kelompok. Kalau kita bentuk kelompok menjadi ketua kelompok, itu adalah ingin menguasai. Kemudian kebebasan. Nah, bebas, dia mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang mampu mengendalikan arah. Kemudian kesenangan, bermain, humor, dan yang lain-lain. Itu adalah hak dasar atau keinginan dasar dari kita semua. Kemudian ada untuk melaksanakan itu semua, kita guru ada mempunyai 5 titik kontrol, ya, 5 posisi kontrol untuk guru. Ada yang penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada yang menjadi teman, ada yang pemantau, dan ada yang manajer. Baik, untuk yang pertama menghukum. Nah, ini kalau menghukum, ini biasanya orang yang penghukum bicara agak tinggi, nadanya agak tinggi, kemudian mengambil tindakan sehingga baik
ucapan maupun fisik, ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ada lagi membuat rasa bersalah itu seperti pada anak, kita katakan kepada anak, ya, kemarin kamu juga yang terlambat, hari ini kamu juga, nah, mungkin besok kamu juga terlambat. Nah, sehingga anak tadi merasa kecewa, dia merasa bersalah, ya, selalu kamu yang terlambat, sehingga anak-anak merasa kecewa. Kemudian ada lagi yang menjadi teman, ya, posisi kontrol dia menjadi teman, diajak anak-anak tadi, wah jangan lagi terlambat, malu bapak kalau kamu terlambat, ya kan, anak. Ini bagus juga, tetapi ada banyak juga titik lemahnya dia berpedoman kepada kita, ya, dia berpedoman kepada kita. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini adalah setelah pemantau ini melaksanakan hukuman itu sesuai dengan aturan. Bicaranya datar, tidak marah, tidak lembut, datar, namun dia tetap melaksanakan hukuman sesuai dengan aturan, sesuai dengan konsekuensinya. Tapi kalau posisi yang paling bagus adalah manajer, ya. Kalau kita sebagai guru, kita menghadapi anak-anak, hendaklah kita menjadi manajer, ya, menjadi manajer. Dalam manajer ini contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kemudian kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tidak langsung memvonis dia salah, biar dia mengetahui kesalahannya. Kita tidak ucap, wah kamu dah pakai topi, kamu dah silakan besar, gitu ya. Tapi kalau sebagai manajer, ini posisi yang paling atas, paling bagus, paling ideal untuk kita. Lalu ditanyakan seandainya ada siswa yang melanggar, contoh ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan, sama dengan segitiga restitusi tadi. Ini sudah bicarakan tadi, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas adalah kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi dengan guru dengan siswa juga menyadari apa yang kita sepakati. Kemudian keyakinan kelas sudah disampaikan. Kemudian nah, ini ada cara melaksanakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, maka yang kita laksanakan, seandainya ada yang melanggar keyakinan kelas, yang pertama kita menstabilkan identitas. Mana menstabilkan identitas? Contoh, kita panggil siswa tersebut supaya dia tidak merasa bersalah, kita menstabilkan identitas. Contoh yang terlambat, anak-anak yang terlambat, ayo sini. Kalau terlambat, ya biasa terlambat. Bapak juga pernah terlambat. Ya. Untuk apa? Untuk menstabil, jangan dia merasa bersalah tadi. Setelah kita menstabilkan identitas, baru kita validasi tindakan yang salah. Lalu kita tanya kepada anak tadi, kalau seandainya tadi kita terlambat, anak terlambat, itu betul atau salah? Dia sesuai dengan kesempatan kelas, dia tentu akan menjawab itu tidak betul, itu salah.
Kemudian kalau memang salah, bagaimana? Baru kita masuk ke menanyakan keyakinan. Kalau seandainya ini salah, sesuai tak dengan sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, katanya ya. Tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, kalau tidak sesuai, baru kita tanyakan bagaimana solusi, bagaimana kamu ambil solusinya. Ya, ini adalah cara menyelesaikan masalah berdasarkan segitiga restitusi. Nah, ini sudah saya sampaikan misalkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, dan penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai pamong, ya, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi dalam kita melaksanakan pembelajaran, dalam kita melaksanakan tugas di sekolah, kita hendaklah menerapkan disiplin positif. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah yang dihadapi murid. Silakan duduk nih, tapi sebenarnya kemarin kamu tahu mengapa Bapak panggil ini? Kamu hadir tadi itu pasti sangat menyenangkan, dan ternyata Bapak juga pasti sangat senang jika dapat cerita semua apa yang Reki lakukan, apa sudah sesuai dengan berbuat hilaf. Namun yang kita buat ingat dengan keyakinan apa keinginan yang nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa mendapatkan apa yang sudah kamu yakini? Kamu masih ingat kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kita yang lain? Belum. Keyakinan kelas yang mana? Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi dan paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah, ya? Baik, Bapak apresiasi pengalaman dan tanggung jawab tertib untuk boleh kembali boleh rahat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf